apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Santi. Hari ini saya mau kasih tips dan trik bagaimana sih pilih spring bed yang baik. Ya pemirsa, kenapa disebut spring bed? Karena di dalamnya ada yang namanya spring pegas seperti ini nih. Nah, berbentuk spiral di dalam. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk menahan beban tubuh. Jadi kan istilah bahasa Jawanya mendut-mendut. Kemudian di atasnya ada selain pegas, di spring bed ada yang namanya di atasnya ada busa. Busanya seperti ini. Tergantung ya, ada lapis 1, ada lapis 2, tergantung harga dan kualitas spring bed itu sendiri. Busa semakin banyak, kualitasnya pasti akan semakin bagus. Ini berhubungan dengan nanti empuk sama kerasnya sebuah spring bed. Kemudian ada lagi namanya kain penutup. Nah, kain penutup spring bed ini di quilting dengan busa. Quilting itu busa sama kain dijahit menjadi satu mengikuti pola tertentu. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, spring bed ini kan ada polanya. Nah, jahitan kain dengan busa itu namanya quilting. Ya, sedangkan ketinggian spring bed sendiri rata-rata itu 25 cm. Jadi ketinggiannya itu rata-rata 25 cm. Ada yang 22, ada yang 27, ada yang 30, 35 ada. Tetapi rata-rata spring bed ketinggiannya itu 25 cm. Tergantung sih, orang suka tinggi atau suka rendah. Biasanya kalau untuk orang yang usianya sudah lanjut lebih rendah kali ya, jadi lebih nyaman. Kemudian satu lagi, spring bed itu ada beberapa macam. Seperti ini nih yang standar. Yang model seperti ini nih model standar ya. Ada lagi model yang seperti ini. Ini namanya plus top. Plus top itu apa sih? Jadi kalau kita lihat ini standar. Ini ada tambahannya ya kalau kelihatan. Jadi tambahan ini berupa busa. Berupa busa yang ditaruh di atas spring untuk menambah empuk atau supaya lebih nyaman. Jadi tambahan busa di atas spring itu namanya plus top. Sebenarnya model seperti ini ada dua, yaitu plus top dan pillow top. Kalau pillow top bedanya nanti jahitannya masuk ke dalam. Nanti saya lihatkan yang pillow top seperti apa. Ada dua jenis kain spring bed yang biasa digunakan, yaitu kain jakat dan kniting. Jakat itu seperti ini. Jadi agak mengkilap. Bahannya agak mengkilat, ada seratnya, ada tebel. Kemudian kalau kniting itu seperti ini. Lebih halus teksturnya. Kalau dipakai dia lebih dingin. Oke. Nggak lengkap kalau katakanlah pemirsa beli spring bed itu nggak sama divan. Divan itu apa? Jadi divan itu tataan spring bed bentuknya seperti ini. Jadi ada tataan, biasanya dari kayu. Kalau ini kayu dibalut dengan Oscar. Kemudian ada sandarannya. Satu set spring bed itu terdiri dari divan,
bawah nih divan, kemudian matras sendiri atau spring bed sendiri, dan sandaran. Itu namanya baru satu set. Jadi kalau misalkan buat lamaran, ngasih ke orang tua, alangkah baiknya kalau beli satu set sekalian. Sebenarnya ada yang lebih ekonomis ya. Jadi nggak harus ada divan, ada spring bed dan sandaran. Ada yang sudah jadi satu. Harganya pun jauh lebih murah, seperti ini. Oke, kenapa lebih ekonomis? Karena matras dan divan itu jadi satu. Ya pemirsa ya. Jadi matrasnya sama divan jadi satu, nggak terpisah. Cara bikinnya jadiin satu. Ini namanya boxy atau multibed. Jadi boxy atau multibed itu seperti ini, matras dan divannya jadi satu dan masih ada sandarannya. Ini jauh lebih murah. Jadi kalau misalkan kita ngasih buat orang, buat hadiah atau apa, kan kesannya satu set spring bed. Oke, ada lagi yang khusus anak-anak, namanya spring bed 2-in-1. Kenapa 2-in-1? Coba lihat. Jadi kalau ini ukurannya rata-rata, kalau spring bed 2-in-1 itu antara 100 sampai 120. Kenapa disebut 2-in-1? Ada dua kasur. Jadi bagian atas, kemudian bagian bawah. Ada dua bagian, atas dan bawah, juga ditambah sandaran. Buat yang ukuran kamarnya tidak terlalu lebar, ini cocok. Atau mungkin buat anak-anak, jadi satu di atas, satu di bawah. Dan lagi karakternya juga banyak kalau 2-in-1. Spring bed yang lain supaya jadi bayangan untuk pemirsa untuk memilih spring bed yang bagus. Yuk, ikut. Oke pemirsa, sebenarnya ukuran berapa saja sih spring bed itu? Yang jelas ukuran spring bed itu banyak sekali. Dari ukuran 90 kali 200 ya. Jadi ukurannya itu 90 kali 200. Semua spring bed itu rata-rata ukurannya panjangnya itu 200 cm. Ada 100 kali 200, 120 kali 200, 140 kali 200, 150 kali 200, 160 kali 200, terus 180 kali 200, dan yang paling besar itu 200 kali 200. Kemudian pemirsa, dulu orang bilang kan ukuran spring bed itu nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Sebenarnya ukurannya berapa? Jadi kalau orang bilang ukuran nomor 1 itu ukurannya 180 kali 200. Kemudian kalau orang bilang nomor 2 itu ukurannya 160 kali 200. Dan ukuran nomor 3 itu 120 kali 200. Jadi tips dan trik memilih spring bed itu macam-macam pemirsa. Pertama itu tujuan beli spring bednya itu untuk apa? Itu salah satu hal. Mau buat lamaran misalkan, mau buat anak-anak misalkan, atau buat orang dewasa. Kemudian ada yang sakit punggung, mungkin butuh yang ortopedik, ada yang pengen yang lebih empuk dan sebagainya. Jadi tonton terus bagaimana caranya memilih spring bed yang bagus, baik dan benar.
Tadi ukuran spring bed yang nomor 3 ya pemirsa. Ini nomor 3 120 kali 200. Biasanya dipakai oleh single, jadi satu orang. Cukuplah ya satu orang segini. Rata-rata ukuran 120 itu dipakai satu orang. Kemudian yang biasa peminatnya banyak itu ukuran 160. Ukuran 160. Ini bisa dipakai 2 orang. Buat kamu yang pengantin baru, nah ini nih cocok nih. Pilih yang ini aja. Jadi ukuran 160 bisa 2 orang. Kemudian kalau badannya agak berlebih seperti saya, bisa pakai yang ukuran ini. Ini 180 kali 200. Kalau keluarga kecil anak satu, ini masih bisa 120 kali 200. Nah, kalau ukurannya lebih besar lagi, kita bisa pakai yang ini. Ini ukurannya 200 kali 200. Ini enggak nomor 1, tidak nomor 2, juga tidak nomor 3, tetapi orang menyebutnya king size. Jadi super king size itu ada supernya ya. Super king size itu ukurannya 200 kali 200. Nah, tadi saya janji mau nunjukin mana plastop, mana pillow top. Jadi kalau pillow top itu seperti ini. Jahitannya agak masuk ke dalam. Jahitannya agak masuk ke dalam. Jadi tambahan busa di atas spring bed itu ada 2, namanya plastop dan pillow top. Kalau pillow top seperti ini. Kelihatan nggak sih? Jadi jahitannya agak masuk ke dalam. Tambahan busa dan spring bed, tetapi menjahitnya ini agak masuk ke dalam. Beda sama plastop. Plastop seperti ini, pemirsa. Jadi jahitannya lurus. Atas bawah lurus, tidak ada masuk ke dalam, jadi tegak lurus ya. Jahitannya tegak lurus. Ini namanya plastop. Jadi sebenarnya kalau kalian mau memilih spring bed tergantung kebutuhan. Yang pertama, ukurannya berapa? Kemudian bahannya dari apa dulu? Mau dari jakat atau mau dari kenaiti? Ketinggiannya harus bagaimana? Tinggi apa pendek? Kemudian lagi dipakai anak-anak atau untuk orang dewasa. Jadi itu perlu untuk dipertimbangkan untuk memilih spring bed. Kemudian ukuran ruangannya berapa? Bisa nggak 180 masuk, 160 masuk, atau 200 kali 200 masuk? Dan yang paling penting yang terakhir adalah budgetnya berapa. Jadi kalau kita mau ngomong spring bed, harga dari murah di bawah 1 juta juga ada, di atas 5 juta juga ada, tergantung budget dan kualitas. Oke, demikian pemirsa tips dan trik bagaimana memilih spring bed yang baik dan benar. Kalau kamu ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jadi nanti kamu kepengen kita kupas mengenai dunia furnitur itu seperti apa, kamu pengen bertanya apa, atau ada yang kurang jelas, barangkali boleh tanya di bawah ya. Kalau kamu berada di Rembang, di Lasem dan sekitarnya, kamu bisa datang ke Laut Bonang. Banyak sekali spring bed, furnitur, dan segala macam untuk perabotan rumah tangga yang akan menghias rumah kalian. Harganya beragam, ada yang murah, ada yang mahal. Tinggal kebutuhan kamu mau pilih yang mana. Oke, sampai jumpa lagi di channel Laut Bonang Online. Subscribe ya, subscribe. Kita jumpa lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dah.
Salah bu, salah bu. Mau nunjukin tapi ragu-ragu kayaknya bu ya. Aku mau zoom loh, kok nggak jadi?